terutama saat kita semua di prank oleh bapak-bapak ibu guru terus sama Pak Undang. Saya waktu itu kaget gitu, belum kenal Pak Undang, kelihatannya serem gitu, tapi ternyata dia orangnya baik gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumpi Sigitu, Room pilihan siswa Solokan Jeruk 2. Kali ini saya Muhammad Rehan Ramadan dari kelas 9B. Saya sebagai host dan teman saya ini. Saya Reni di sini sebagai host. Kali ini saya akan mengadakan podcast yang pertama loh di SG2, yang tamunya sangat luar biasa loh. Tamunya adalah Adisha, yaitu sebagai juara terbaik 1 di SMPN 2 Solokan Jeruk, dan juga Ali, yaitu ketua OSIS dan juga ketua kelulusan. Nah, apa kabarnya Aldi dan Adisha? Alhamdulillah baik. Sudah siap berbagi pengalaman untuk kita di sini? Siap. Saya akan bertanya kepada Adisha terlebih dahulu. Adisha, waktu kemarin kan waktu kelulusan Adisha diumumkan sebagai juara umum 1. Bagaimana nih perasaannya saat nama Adisha diumumkan? Saya sangat senang dan bahagia, serta saya bangga kepada diri saya sendiri, dan saya juga sangat bersyukur atas itu, serta tidak lupa juga dari dukungan orang tua dan teman-teman sekitar saya. Bagaimana pengalaman Adisha selama belajar di SMPN 2 Solokan Jeruk ini? Pengalaman menarik di sekolah ini adalah selama saya belajar ketika pegelaran seni budaya itu sangat mengesankan bagi saya, karena pertama kali juga ada acara seperti itu, dan itu juga bisa membangun semua solidaritas sekolah gitu, walaupun agak susah diatur, tapi saya juga sangat bangga dengan hasilnya. Nah, sekarang bagi tipsnya nih gimana supaya bisa menjadi juara umum? Tipsnya yaitu mencuri start terlebih dahulu, seperti mempelajari pelajaran kelas 9 terlebih dahulu dibanding orang lain. Itu bisa membuat efektif saat belajar. Serta mungkin kalau ada waktu tambahan kita bisa melakukan les atau belajar di rumah bersama orang tua. Saya nanya nih ke Aldi, gimana, ada pengalaman yang menarik nggak sebagai jadi ketua OSIS? Pengalaman menarik pasti ada, dan salah satunya mungkin waktu MPLS, waktu kita naik ke kelas 9 dan kelas 6 naik ke kelas 7 yang ada di sekolah kita. Dan waktu MPLS itu juga banyak hal-hal yang membuat saya senang dan ditemani teman-teman juga. Di sana saya belajar hal-hal baru yang belum pernah saya jumpai, yang belum saya rasakan, terutama saat kita semua di prank oleh bapak-bapak ibu guru terus sama Pak Undang. Saya waktu itu kaget gitu, belum kenal Pak Undang, kelihatannya serem gitu, tapi ternyata dia orangnya baik gitu. Bagaimana nih cara mengelola waktu belajar dan organisasi bisa berjalan baik dan seimbang? Bagaimana cara? Kalau cara sih nggak ada. Kalau untuk mengelola waktu, kita kan selalu ada pemberitahuan dulu dari pembina OSIS. Jadi di saat belajar kita selalu melakukan waktu untuk bantu OSIS, seperti menggalang dana untuk yang terjadi korban bencana seperti nggak ada. Dan untuk kegiatan-kegiatan OSIS cukup banyak, jadi saya agak susah untuk menyempatkan waktu belajar bersama teman kelas, jadi kurang waktu belajar dengan kelas. Tapi saya mencoba untuk tetap menyeimbangkan waktu belajar bersama aktif di organisasi OSIS. Pengalaman pas
kemarin pas ditunjuk sebagai ketua kelulusan? Pengalaman jujur itu pengalaman pertama bagi saya karena itu cukup menarik. Saya masih gak nyangka gitu, kita udah lulus aja waktu dalam 3 tahun, dan saya sebagai ketua pelaksana juga harus berterima kasih kepada teman-teman yang panitia sama saya. Itu tanggung jawab sebagai ketua pelaksana sampai menyelesaikan hingga akhir acara. Di sekolah yang paling ideal dan sesuai harapan itu sekolah yang seperti apa? Sekolah ideal menurut saya itu salah satunya ketika sekolah mempunyai semacam dom yang bisa menutup cahaya matahari ketika upacara, jadi kita tidak terlalu kepanasan saat upacara ataupun saat berkegiatan di luar ruangan kelas, semacam itu. Adisha, gambaran sekolah ideal yang Adisha inginkan itu seperti apa sih? Sekolah ideal yang menurut saya ideal adalah guru-guru yang bisa memahami semua sifat dan karakter murid karena kita berbeda dan unik, serta minat kita yang berbeda dan hobi kita yang berbeda dan cara belajar kita yang berbeda. Saya harap guru-guru bisa memenuhi dan memahami murid-murid kita. Nah, Adisha kedepannya setelah lulus di SMPN 2 Solokan Jeruk ini mau apa? Saya mungkin ingin mengikuti ekskul seperti di bidang olahraga atau di bidang OSIS dan di bidang seni juga, karena itu mungkin di SMP saya tidak pernah mengikuti hal tersebut karena tidak tahu juga, dan saya harap juga bisa bekerja lebih baik daripada sebelum di SMP. Ini rencana setelah lulus sekolah di sini nih. Tujuan saya ingin fokus di hobi, mengembangkan hobi dalam bidang olahraga, contohnya kayak sepak bola, futsal, dan sebagainya. Ada yang ingin disampaikan nggak sama adik kelas atau teman seangkatan? Teman seangkatan, saya ucapkan terima kasih atas waktu 3 tahunnya. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang cukup lama, 3 tahun itu. Saya ucapkan terima kasih karena di setiap harinya saya menemukan hal baru, dan untuk adik kelas saya semangat belajarnya karena kelas 9 sedikit berbeda dari kelas 8 karena kalian harus mulai fokus untuk urusan kalian. Dan untuk para bapak ibu guru, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua selama 3 tahun ini. Seperti yang sudah saya bilang, 3 tahun bukanlah waktu yang singkat. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru. Adisha, ini apa yang ingin disampaikan untuk teman seangkatan dari kelas maupun guru-guru di SMP ini? Buat teman seangkatan, terima kasih sudah banyak waktu dan juga banyak kenangan yang dilewati bersama saat 3 tahun ini. Serta untuk teman sekelas khususnya, terima kasih banyak sudah menjadi teman yang terbaik di kelas. Kemudian untuk adik kelas, tetap berusaha agar menjadi contoh-contoh yang baik untuk adik kelasnya, terutama untuk kelas 9. Semangat terus untuk dapat bekerja keras, mencapai apa yang dapat tuju. Luar biasa sekali nih tips dari Aldi dan juga Adisha yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Pesan yang dapat kita ambil dari sini adalah kita harus bisa mengelola waktu yang efektif antara pembelajaran dan juga organisasi. Baik, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih telah menonton podcast ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi. Dah. Dah.
SMP